Nova tersenyum puas di teras rumahnya saat mendengar kabar kalau Ningsih ditangkap polisi karena perbuatannya yang menggelapkan uang perusahaan anaknya. Rasakan Ningsih, ini adalah balasan atas semua yang kamu lakukan pada putriku, ucap Nova, seraya beranjak dari tempat duduknya, sambil tertawa puas setelah membaca pesan di ponselnya. Namun, saat ia hendak duduk kembali, Nova terjingkat terkejut. Di sampingnya sudah ada pria yang duduk diam sambil tersenyum menatapnya. Astaga, siapa kamu? Bagi Nova. Pria itu hanya tersenyum sambil memandang wajah Nova tanpa berucap apapun. Wanita cantik bernama lengkap Nova Suryani itu kembali berdiri sembari menatap tamunya yang tiba-tiba datang dan duduk tanpa diundang. Pria itu tersenyum dan menatap santai, seolah sudah biasa bersikap seperti ini pada wanita cantik ini. Siapa kamu? Tanya Nova lagi, mencoba mengingat wajah pria di depannya. Wajah pria itu seperti tidak asing baginya. Masa kamu lupa sama aku? Bukankah dulu kemana-mana kita selalu berdua? Ucap pria itu santai. Doni? Pekik Nova dengan senyum dan tatapan mata kebahagiaan. Sungguh ia tidak menyangka jika sahabatnya ini akan berkunjung ke sini. Ah, sombong sekarang. Udah gak ingat aku lagi. Canda Doni masih dengan sikap santainya. Kamu yang sombong. Kamu kemana aja? Kenapa menghilang? Sekarang tinggal di mana? Sudah ada anak berapa? Cecar Nova antusias. Kamu ini nanya atau apa? Satu-satu dong. Minimal tawarin minum dulu dong. Balas Doni dengan senyum malu-malunya. Oh iya, aku akan buatkan minuman spesial untukmu, jawab Nova, sembari berlari ke dapur dan membuatkan minuman segar untuk sahabat terbaiknya ini. Sedangkan Doni, pria parubaya ini hanya tersenyum sembari memperhatikan wanita yang dulu pernah menjadi yang spesial di hatinya. Doni tersenyum bahagia. Ternyata benar bahwa cinta pertama itu sangat sulit untuk dilupakan. Dia punya tempat tersendiri di hati meskipun sudah lama berlalu. Silakan diminum. Ini buatanku sendiri. Jadi harus dihabiskan, ucap Nova manja. Sama seperti saat mereka masih sekolah dulu. Baiklah, makasih, ucap Doni malu-malu. Dari mana kamu tahu kalau aku tinggal di sini? Tanya Nova heran. Wah, kamu meremehkan kehebatanku. Doni mengambil gelas itu dan meneguk minuman yang telah disediakan untuknya. Tidak, aku hanya terkejut. Kenapa sih kamu gak jawab satupun pertanyaan aku? Ucap Nova merajuk. Dasar kamu, sudah ada anak juga masih saja tukang ngambek. Heran deh, gak hilang-hilang penyakitnya, ucap Doni. Habis kamu susah bener jawab pertanyaanku. Ayolah, katakan padaku, kamu dari mana? Kau tahu ini rumahku? Dari siapa? Kali ini Nova lebih kalem, sehingga Doni pun ikutan kalem. Siapa yang kasih tahu? Mantumu lah. Mantuku? Siapa? Nova menatap penuh pertanyaan. Loh, kok siapa? Ya suaminya Neni lah, jawab Doni, masih dengan posisi santai. Suaminya Neni? Neni sudah cerai loh sama suaminya. Dia kan janda sekarang.
jawab Nova, masih dengan tatapan tidak percaya. Kamu ini masa sama anaknya nggak tahu? Mbok ya dicari tahu. Sekarang tinggal di mana? Gimana keadaannya? Sehat apa enggak? Mana tanggung jawabmu sebagai ibu? Ucap Doni sedikit kesal dengan sahabatnya ini. Maafkan aku, Don. Kamu tahu aku takut dengan putriku. Kemarin kami bertemu. Dia menatapku dengan tatapan tak suka. Aku takut, jawab Nova, sesuai apa yang ia rasakan saat ini. Kalau kamu takut terus, mau sampai kapan kalian akan saling tahu, saling memaafkan, saling memahami, jawab Doni, mencoba membuka pikiran Nova agar wanita ini berani mengambil sikap. Aku tahu itu, Don, tapi aku punya masalah lain yang lebih pelik. Itu sebabnya aku masih mikir untuk menemui dia, jawab Nova, sesuai dengan apa yang ia takutkan. Kesalahan apa lagi? Kamu ini ada-ada saja. Doni terlihat tak percaya dengan ucapan Nova. Nova pun memutuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kesalahan yang ia lakukan sehingga mengakibatkan putrinya itu dibuang oleh suami jahatnya. Astaga, kenapa kamu bodoh sampai mau melakukan hal gila seperti itu, Nov? Ucap Doni kesal. Itu sebabnya aku takut menemui dia. Menurutmu aku mesti gimana, Don? Tanya Nova takut. Suasana hening sejenak. Baik Doni maupun Nova, mereka berdua sama-sama berpikir mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Coba kamu deketin suaminya Neni. Siapa tahu dia bisa membantumu, ucap Doni memberi ide. Aku nggak kenal sama suami barunya. Bagaimana mungkin aku minta bantuan dia? Jawab Nova. Nggak kenal gimana? Orang yang kasih tahu aku alamat rumahmu dan bantu aku masuk sini kan dia, jawab Doni, laki-laki kesal dengan sahabatnya yang tak tahu apa-apa. Yang kasih tahu rumah aku dia. Siapa dia? Aku nggak kenal loh. Seriusan, jawab Nova, semakin bingung dengan ucapan Doni. Ya Tuhan, sama Sam, masa nggak kenal? Tanya Doni. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyebut nama agar Nova tidak semakin bingung. Hah? Dia? Nggak mungkin. Mana mungkin dia? Tolak Nova. Itulah kamu. Terlalu lugu dan bodoh. Dia datang ke sini bukan itu tujuannya sebenarnya. Dia datang ke sini karena mau tahu siapa yang menjebak istrinya, jawab Doni serius. Tak ayal Nova pun tercengang dan tidak menyangka bahwa ternyata dirinya telah dijebak oleh Sam. Jangan-jangan pengakuannya saat itu digunakan Sam sebagai bukti yang memberatkan untuk Rudy. Mengingat saat ini Rudy juga dalam pengawasan polisi. Astaga, Nova terdiam sebab kekhawatirannya bertambah. Di lain pihak, rencana yang dibuat Rudy untuk menjerat janda kaya incarannya gagal sudah. Sebab wanita itu diam-diam juga sudah tahu jika saat ini dirinya dalam pengawasan polisi. Rudy bingung kepada siapa lagi yang meminta bantuan. Mengingat saat ini ia juga mendengar sang ibu sudah berada di dalam tahanan atas kasus penipuan. Brengsek, ternyata Sam tak bisa kuanggap remeh.
dia telah berani menjebloskan Mama ke penjara? Tanya Rudi dalam hati. Kekesalan Rudi tak sampai di situ. Orang-orang yang ia percaya ternyata juga menyerangnya. Bisnisnya hancur. Hampir seluruh aset yang ia rampas dari Neni ia gadaikan. Dan ia juga tak yakin bisa menebusnya kembali. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Rudi dalam hati. Rudi menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Pikirannya semrawut tak karuan. Bingung bagaimana mencari solusi atas masalah yang ia alami. Apalagi saat ini hampir semua temannya menjauhinya. Mereka tak mau terlibat dalam kasusnya. Jangankan menawarkan bantuan. Melihatnya saja semua tak mau. Nyatanya mereka hanya mau berteman dengannya saat dia dalam keadaan kaya. Rudi jadi teringat Neni. Sebab wanita itulah yang tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Dulu pertama kali mereka menikah, dia bukanlah pria berada. Namun Neni dan keluarganya menerimanya tanpa syarat apapun. Neni, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Dan sekarang aku menerima akibatnya dari perbuatanku. Ucap Rudi lagi. Sayangnya, penyesalan Rudi hanya di mulut. Lihatlah, saat ia teringat dengan kemesraan Neni di rumah sakit waktu itu. Pria ini kembali meradang dan kembali mengucapkan sumpah serapahnya pada Neni dan suami barunya. Untuk apa aku memikirkan dia? Bukankah dia sudah menjadi jalang sekarang? Menikah dengan pria yang menidurinya. Cih, dasar jalang murahan, ucap Rudi. Tiba-tiba kesal sendiri.